Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deputi Permata Rahmadani dengan NIM 110494016 akan mencoba menjelaskan beberapa subbab dari bab fungsi dua ubah, yaitu sistem koordinat dan vektor gradien, dengan mengerjakan soal menggunakan contoh soal yang tersedia. Untuk yang pertama, kita akan menggunakan konsep sistem koordinat. Di sistem koordinat, kita akan menggambar di permukaan R3. Yang dimaksud R3 adalah dia dalam bentuk ruang, di mana dia memiliki X, Y, dan Z. Jika dia hanya berbentuk R kuadrat, dia hanya memiliki X dan Y saja. Di dalam sistem koordinat, memiliki beberapa bentuk umum, seperti X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan A kuadrat adalah fungsi atau bentuk umum dari bola. Kemudian elipsoida yang mempunyai bentuk umum X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Kemudian hiperboloida berdaun 1 yang mempunyai bentuk umum X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat min Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Dan untuk hiperboloida berdaun 2 mempunyai bentuk umum X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat min Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Untuk paraboloida eliptik mempunyai bentuk umum X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan Z per C. Dan paraboloida hiperbolik mempunyai bentuk umum X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan Z per C. Untuk kerucut eliptik mempunyai bentuk umum X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat min Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 0. Dan untuk bidang mempunyai bentuk umum AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Kita akan mencoba mengerjakan latihan 1 nomor 3. Latihan 1 nomor 3 akan mempunyai bentuk seperti ini. Langsung saja ke soalnya. Soal latihan 1 nomor 3 adalah 2x ditambah 2y ditambah 4z sama dengan 8 di oktan 1. Sama dengan ini harus bernilai 1. Agar dia bernilai 1 maka harus dibagi 8. Semua ini harus dibagi 8. Kemudian menjadi 2x per 8 ditambah 2y per 8 ditambah 4z per 8 dan 8 per 8. Yang akhirnya menjadi 1 per 4x ditambah 1 per 4y ditambah 1 per 2z sama dengan 1, karena si sama dengan ini harus bernilai 1. Dan sekarang kita sudah mendapatkan hasil 1. Kemudian setelah itu kita langsung misalkan y sama dengan 0 dan z sama dengan 0, kita akan mendapat 1 per 4x sama dengan 1, yang dimana X sama dengan 4. Kemudian kita misalkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, kita akan mendapat setengah 1 per 2Z sama dengan 1 dan Z sama dengan 2. Kemudian X sama dengan 0 dan Z sama dengan 0, kita akan mendapatkan 1 per 4 Y sama dengan 1, yang dimana Y sama dengan 4. Nah, kemudian kita akan menggambar di sistem koordinat, dimana di sini sumbu X, di sini sumbu Y, dan di sini sumbu Z. X-nya bernilai 4, Y-nya bernilai 4, dan Z-nya bernilai 2. Kemudian kita tarik garis. Nah, yang dimaksud dengan oktan 1 itu berada di daerah sini. Nah, ini kan sudah benar, dia sudah punya di daerah sini, berarti dia sudah tepat berada di oktan yang pertama atau oktan 1. Selanjutnya kita akan menggunakan konsep vektor gradien. Seperti yang kita tahu, vektor itu dia memiliki J atau dia memiliki J dan K. Dan gradien itu adalah turunan.
Yang dimaksud dengan turunan itu adalah ini. Ini tuh namanya nabla. Nabla fx, y sama dengan fx, x, y plus fy, x, y, z. Jika dia hanya dalam bentuk x, y, berarti dia hanya memiliki pasangan i dan z. Berbeda lagi jika dia dalam bentuk seperti ini, yaitu x, y, z. Berarti dia memiliki pasangan i, z, dan k. Tergantung persamaannya nanti, apakah dia hanya dalam bentuk x, y atau dalam bentuk x, y, z. Nah, si nabla ini dia adalah turunan kemudian divektorkan. Berarti dia turunan pertama terhadap x atau turunan pertama terhadap y dan turunan pertama terhadap z. Yang harus kita ingat adalah turunan pertama terhadap x dia pasangannya i, turunan pertama terhadap y dia pasangannya j, dan turunan pertama terhadap z dia pasangannya k. Itu adalah konsep penting yang harus kita ingat di dalam vektor gradien. Selanjutnya adalah latihan 8 nomor 1.3, yaitu fx, y sama dengan sin pangkat 3 x kuadrat y. Fx, y sama dengan sin pangkat 3 x kuadrat y. Sama saja kita bisa keluarkan pangkatnya menjadi sin x kuadrat y pangkat 3. Kemudian kita menggunakan rumus yang ini. Agar tidak bingung, saya akan membaginya menjadi dua, yaitu turunan terhadap x dan turunan terhadap y. Yang pertama, untuk turunan terhadap x, fx, x, y sama dengan, yang pertama adalah turunkan dulu pangkatnya menjadi 3 sin x kuadrat y pangkat 2. Setelah diturunkan pangkatnya, kita turunkan sinnya. Sin diturunkan menjadi cos x kuadrat y. Kemudian kita turunkan x kuadrat y. Karena ini turunan terhadap x, maka y-nya dianggap konstan. X kuadrat diturunkan menjadi 2x dan y tetap saja konstan, jadi 2xy. Terus 2xy kita kalikan ke depan menjadi 6xy dikali cos x kuadrat y dikali sin kuadrat x kuadrat y. Kemudian untuk turunan terhadap y, fy, x, y sama dengan, kita turunkan kembali pangkatnya menjadi 3 sin x kuadrat y pangkat 2. Kemudian kita turunkan sinnya menjadi cos x kuadrat y. Dan kita turunkan x kuadrat y. Karena ini terhadap y, maka x-nya kita anggap konstan. Turunan dari y adalah 1, maka 1 dikali x kuadrat menjadi x kuadrat. Kemudian x kuadrat kita kalikan ke depan menjadi 3x kuadrat dikali cos x kuadrat y dikali sin kuadrat x kuadrat y. Terserah kita mau tulis dulu sinnya dulu atau cosnya dulu. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Nabla fx, y sama dengan fx, x, y adalah yang ini, 6xy dikali cos x kuadrat y dikali sin kuadrat x kuadrat y i plus fy, x, y, j. Fy-nya yang ini 3x kuadrat dikali cos x kuadrat y dikali sin kuadrat x kuadrat y j. Sekian pembahasan soal dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.